Shalom adik-adik. Wah, kayaknya kurang kedengeran nih Kak Claudia. Kita panggil sekali lagi ya, kita sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Nah gitu dong, kita harus bersemangat karena ini hari apa nih Kak? Kita mau ngerayain hari Natal Sekolah Minggu. Yeay, mana tepuk tangannya dong? Pada seneng gak nih hari ini nih? Senang? Udah siap liturginya? Harusnya udah ya Kak Klo ya? Harusnya udah dong. Oh iya, kita belum perkenalkan diri nih Kak. Iya. Mulai dari kakak, ada yang udah kenal kakak? Ayo, ada yang masih ingat sama Masih kakak ingat yang ya? di sebelah kakak? Siapa? Iya pintar. Dengan kakak, Kak Claudia Silalahi. Dan juga kakak Kavia Purba, kita akan memimpin memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik dengar-dengaran, nanti kalau ada nyanyi harus nyanyi juga, oke? Jangan bengong-bengong, jangan ngobrol, oke? Tema Natal kita kali ini Oh apa sih iya, Kak? ada yang tahu nggak ya adik-adik Ada sekolah yang tahu minggu ya? nggak? Coba lihat Coba ke siapa sana. yang tahu, coba tunjuk tangan. Ada tulisan apa tuh di sana tuh? Temanya apa, kelihatan nggak? Ada di pojok sana. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Betul. Dengan subtema Natal hadiah terindah dari kasih Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Oke deh Kak, nggak usah berlama-lama lagi nih. Betul. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan mendengarkan kata sambutan oleh perwakilan orang tua anak sekolah minggu, Nyonya Purba Triana Boru Pasaribu. Dipersilahkan. Dan kemudian langsung diikuti nanti oleh Ketua Panitia Natal Sekolah Minggu, Kak Shirley Hutajung. Shalom adik-adik. Saya juga mau menyapa untuk Amang dan Ninang, Horas Amang dan Ninang orang tua murid Sekolah Minggu HKBP Mampang Prapatan. Pertama-tama yang saya hormati Amang Pendeta Robert Pandiangan dan juga Inang Suryani Boru Siregar, beserta dengan seluruh parhalado HKBP Mampang Prapatan. Yang saya kasihi seluruh guru sekolah minggu dan juga seksi-seksi sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Dan yang paling kami sayangi adalah seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Puji syukur atas kebaikan Tuhan karena hari ini anak-anak sekolah minggu dapat merayakan Natal sekolah minggu di tahun 2024. Kami pastinya sebagai orang tua menginginkan perlahan anak-anak kami dapat mengerti dan juga memahami makna Natal yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini saya mewakili seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih atas kasih kesabaran untuk kepada seluruh guru sekolah minggu dan juga seksi sekolah minggu yang dengan sabar, dengan meluangkan waktu membantu kami orang tua untuk mengajarkan anak-anak kami di setiap hari minggunya yang pasti dengan kemasan dan juga firman-firman yang ada di dalam materi mereka. Tapi kami juga menyadari bahwa support dari orang tua dan dukungan dari kami para orang tua sangat diperlukan oleh guru sekolah minggu dan juga seksi sekolah minggu. Oleh karena itu saya dan juga seluruh orang tua yang hadir di sini siap mensupport dan juga mendukung seluruh kegiatan sekolah minggu untuk kedepannya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada seluruh seksi dan juga guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Terima kasih dan selamat Natal untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan.
Shalom adik-adik. Baik, terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih dan penyertaannya hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal Sekolah Minggu tahun 2024. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Robert Mandiangan, juga kepada Inang Pendeta Suryani Boru Sihite, juga kepada seluruh Parhalado Inang dan Amang Sintua Parhalado yang sudah mendukung kami dalam merayakan dan membuat acara ini dapat kami lakukan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Amang dan Inang, Mama dan Papa yang sudah mau mengantarkan anak-anak sekolah minggu kami untuk bersama-sama berlatih Natal, juga datang ke sekolah minggu, dan terima kasih juga untuk semua dukungan yang sudah diberikan kepada kami. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan tenaganya untuk bersama-sama berlatih puji-pujian, juga menghafal liturginya dalam rangka merayakan Natal bersama-sama. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seksi sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu, dan seluruh panitia Natal Sekolah Minggu 2024 yang sudah memberikan tenaganya, memberikan waktunya untuk membuat Natal ini menjadi indah. Biarlah kiranya Natal Sekolah Minggu ini dapat kita rayakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat Natal, semoga cahaya kasih Natal senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita. Dan semoga damai dan sukacita Natal tercurah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada perwakilan orang tua anak sekolah minggu dan juga Ketua Panitia Natal Sekolah Minggu 2024. Sebelum kita memulai ibadah Natal Sekolah Minggu, ada beberapa peraturan yang akan saya beritahukan kepada Amang dan Inang sekalian selama berlangsungnya acara Natal Sekolah Minggu kita. Yang pertama, diharapkan kepada Amang dan Inang orang tua sekolah minggu, anak sekolah minggu, diharapkan agar tidak melewati batas tempat duduk yang sudah dibuat untuk dokumentasi ataupun hal yang lainnya. Yang kedua, dilarang maju untuk memfoto anak-anak sekolah minggu di saat liturgi maupun saat performance, karena kami sudah menyediakan tim dokumentasi yang akan mendokumentasikan anak-anak sekolah minggu dan sesegera mungkin akan didistribusikan ke Amang dan Inang. Yang ketiga, kami juga akan mengumumkan bahwa setelah acara Natal pada hari ini, kita masih akan ada ibadah sekolah minggu setiap minggunya sampai tanggal 5 Januari. Demikianlah pengumuman peraturan pada ibadah kali ini. Oke, kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh. Mari kita sama-sama angkat pujian, hai umat Kristen, pujilah. Hai umat Kristen, pujilah.
Kita akan memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya dan ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hari ini kami bersuka cita merayakan kelahiran-Mu di dunia untuk menebus dosa manusia. Kiranya hati anak-anak-Mu semakin menyadari makna keselamatan dalam Kristus. Berkatilah acara ini menumbuhkan iman dan pengharapan bagi kami semua. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari kita angkat pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan, dilanjutkan dengan penampilan liturgi kelas kecil tentang penciptaan serta performance dari kelas 1-2 dan kelas kecil Ding Dong Ding. Diingatkan kembali kepada orang tua untuk mundur ke belakang, untuk mundur di belakang kursi, jangan ada yang maju ke depan, karena kameranya nanti tidak akan terhalang untuk menyorot adik-adiknya ya, dimohonkan. Nanti anak sekolah minggunya akan didampingi oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi,
burung-burung yang berkicau dengan merdu. Semuanya menunjukkan keindahan hasil karya Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi pertama. Kejadian 1 ayat 1. Anda warna Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Semuanya ini bumi. Awal aja. Amin. Kejadian 1 ayat 23. Itulah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Tangan liturginya gimana? Iya keren. Tangan liturginya sini boleh aku pegang? Tangan liturginya. Ini kan tangannya. Pinjam. Iya. Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yang 1 ayat 15. Dan semoga yang melang pada cakap Allah biarlah
Kejadian 1 ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya dan demikian. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menayangkan itu darat dan kemudian namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Jadi ayat 1, 2. Bumi membentuk tasada buta untuk tasa budaya. Lalu Allah melayaya di atas kota Ami. Allah lihat yang itu baik. Lalu pisahkannya tiang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Amin. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, buah-buahan yang berbiji, segala jenis buah yang berbiji, yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Amin. Dan jadilah demikian. Apa? Nih. Lihat. Apa? Lupa. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, atau ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dari langit. Amin. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Amin. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam,
Biarlah benda-benda penerang itu dari tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun. Amin. Kejadian 1 ayat 20. Sebenarnya hendaklah air beriap permalia hidup dan hendaklah burung-burung di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 26. Mana Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita seperti yang mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan banyak ternak dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 7. Alang keadaan yaitu ulung gambarnya alang iya laki-laki pulangan elaka. Amin. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat itu bersama itu baik. Amin. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 8. Lalu menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari kedua. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah mendekati hari ketujuh itu dan meluruskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah buat itu. Amin. Amin. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu.
firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, dan penuhilah air di dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyaklah. Amin. Oke, kita akan foto per kelas bersama guru sekolah minggunya masing-masing. Jadi boleh kakak-kakak sekolah minggu kelas kecil di sebelah adik-adik sekolah minggunya. Kakak sekolah minggu kelas kecil di sebelah adik-adik sekolah minggunya untuk berfoto bersama per kelas. Oke. Oke, kita mau foto. Adik-adik boleh lihat ke kamera yang ada di depan. Ayo, sudah siap adik-adik kelas kecil? Boleh lihat ke kamera. Ayo, lihat ke depan. Senyumnya. 1, 2. Cheese lagi. 1, 2. Kakak Amang Inang boleh mundur dulu. Hai, lihat Amangnya di depan. Oke, kakak-kakak kelas 1, 2 boleh maju ke depan.
Kita akan melihat performance dari kelas kecil dan kelas 1-2 dengan gerak dan lagu Ding Dong Ding. Hai para malaikat, nyanyikan pujian. Pujilah Tuhan Allah yang di surga, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari angkat pujian ayat 2 dan 4 dilanjutkan dengan penampilan liturgi kelas 1-2 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, serta performance pujian dari kelas 1-2. Yang Maha Mulia,
tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi kedua. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini bolehkah kami memakan? Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah sudah mengetahui kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kau mana yang baik, mana yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat buah pohon itu enak untuk dimakan dan sedap rasanya. Lagi pula ia memberi perhatian, lalu diambil buah pohon itu, lalu dimakan juga dibagi ke suaminya, lalu suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7. Mata sebutlah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyembah daun pohon dan membuat cawan. Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dalam taman itu. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu berkata, perempuan yang di sisiku dialah yang mengasihi buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Roma 5 ayat 12. Kejadian 3 ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab wanita itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, kalana engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang ternak. Dengan perutmu lah engkau akan mencela, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 18. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan meremukkan tumitnya. Amin. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, sampai emok temanmu akan aku buat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu dan tubuhmu. Tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, karena debu dari engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir ia supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghala manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan bernyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebelum performance kelas 1-2 akan ada foto per kelas dulu bersama guru sekolah minggunya. Adik-adik boleh merapat ke temennya, tangannya boleh turun, rapat ke temennya supaya bisa foto bareng-bareng. Ayo. Mendekat ke temannya. Dijadikan satu baris turun. Oke. Lihat ke kamera semua. Oh, dua baris katanya. Ayo. Oke, dirinya yang rapi, lihat ke kamera ada di depan. Oh, merapat, kurang rapat. Yang di belakang. Lihat ke kamera, senyumnya. Giginya mana? Senyumnya, lihat ke kamera di depan. Senyum. Oke. Setelah ini kita akan melihat performance kelas 1-2, gerak dan lagu Padang Rumput yang Sunyi.
Tenang di malam sunyi, terang sorga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Telah kami dengarkan berita mulia, ya Yesus anak Betlehem, kunjungilah kami. Mari kita angkat pujian, hai kota mungil Betlehem. Dilanjutkan dengan penampilan liturgi kelas 3-4 tentang panggilan untuk bertobat dan janji Tuhan akan juru selamat, serta performance pujian dari kelas 3-4. Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan, dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Mari kita dengarkan liturgi ketiga. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Amin. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan dasar di Sion, sebuah batu, batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu akan yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Amin. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Amin. Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Amin. Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah mengampuni engkau, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sekian lamanya, tetapi dalam kasih abadi aku telah mengampuni engkau.
firman Tuhan penebusmu. Amin. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kami ingatkan kembali untuk Amang dan Imang yang anak-anaknya sudah bisa ditinggal, mohon dapat duduk di belakang pembatas ya, Mang Inang. Terima kasih. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita, namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan Tuhan Allah. Bapa di sorga akan menyerahkan anak-anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita dengarkan liturgi keempat. Kisah 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Amin. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, darimu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Amin. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorai-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Zakaria 9 ayat 10a. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Besar perang akan dilenyapkan dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Amin. Zakaria 9 ayat 10b. Aku akan menyiapkan di kapal dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Lukas 1 Kejadian 1. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Sebelum dilanjutkan ulangan performance, adik-adik dipersilahkan merapat untuk berfoto dengan kakak guru kelasnya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh performance kelas 3-4.
Terima kasih. Hai dunia, elukanlah rajamu. Kita dengarkan performance dari kelas 3 dan 4.
Cek. Hai dunia, elukanlah rajamu. Dialah raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya. Mari kita angkat pujian, hai dunia, gembiralah. Dilanjutkan dengan penampilan liturgi kelas 57 tentang kelahiran Juru Selamat serta performance ensemble dari 57 Praise the Lord of Jesus. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kini Juru Selamat itu telah lahir ke dunia. Dalam kepapahan ia terlahir di tempat yang teramat hina. Kandang domba itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi Juru Selamat dunia. Marilah kita dengarkan liturgi kelima. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah pada berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seseorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan ia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, dan dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di palungan, karena tidak ada rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang untuk menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar menutupi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke tempat yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Amin.
Lukas 2 ayat 5, supaya didasarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring dalam palungan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala surga yang memuji Allah. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, perawan itu bernama Maria. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke, dilanjutkan foto bersama untuk kelas 5 dan 7. Kembali kita angkat pujian, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Tuhan datang membawa terang, kita butuh Tuhan untuk melawan kegelapan. Kita membutuhkan terang untuk menjalani kehidupan kita di dunia gelap yang menguasai hidup ini. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia membawa terang agar kita tidak tersesat dan agar kita diselamatkan. Seperti lilin Natal dalam kegelapan. Kami mengundang Amang dan Inang untuk prosesi penyalaan lilin yang juga akan diiringi oleh anak sekolah minggu Ocean Malau. Kami mengundang kepada pengkhotbah kami pada malam hari ini, Inang Pendeta Suryani Borusihite. Kepada Ketua Dewan Koinonia, Inang Sintua Marcelina Siregar. Kepada Ketua Natal Umum, Amang Casit Artadame Tampu Bolon. Pada Ketua Natal, Kak Shirley Hutajulu. Kepada perwakilan orang tua anak sekolah minggu, Amang Agus Munte. Kepada perwakilan anak sekolah minggu, Lionel Marvel Marbun. Kepada perwakilan seksi sekolah minggu, Kak Listeria Tampu Bolon. Kepada Amang Inang dipersilakan untuk mendistribusikan cahaya Natal yang diiringi oleh Adrian Manolang. Ulinai di borngin abadia, umir dopir dop dobitang disi. Di borngini do tubuh si palua di panggagatan di Betlemi. Portibion dangol gokha wolomon marnida sondang ni tuhatai. Maren dedo suru
kami undang jemaat untuk dapat bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggagap, belas sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Sambil mengangkat lilin, mari kita nyanyikan ayat yang pertama. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, dunia dimatikan, kita akan melanjutkan acara kita.
Silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengar berita Natal. Kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Berita Natal di pesta perayaan Natal Sekolah Minggu hari ini sesuai dengan tema yang tertulis di Lukas 2 ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita satu ayat penuh. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian natsnya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Loh, kenapa kau tertawa dan bersuka hati? Iyalah, ini kan perayaan Natal. Memangnya kalau Natal itu apa yang terjadi sehingga kau bersuka hati? Kan kalau kita Natal itu ada baju baru loh. Begitukah? Iya, nanti dari guru sekolah minggu ada hadiah Natalnya. Wah, jadi kau bersuka cita karena baju baru dan hadiah Natal? Iya, nanti juga ada libur. Nanti kami jalan-jalan. Jadi kalau tidak jalan-jalan dan libur, kau tidak bersuka cita? Iya kan? Kalau Natal itu enak loh. Di sana ada hadiah. Jadi karena ada hadiah, kau datang Natal. Sekolah minggu jadi jarang kau datang karena nggak ada hadiah. Hah, jangan bilang dong. Nanti teman-teman tahu. Natal itu bukan tentang hadiahnya. Saya mau tanya pendeta ya. Aku nggak mau ya. Kalau mau kau tanya pendeta, kau harus ada. Nggak mau, aku mau lari. Jangan panggil pendeta, nanti aku dimarahi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau lagi bersuka hati. Iya, Amang Pendeta. Ada apa? Tadi kan pendeta, sebenarnya aku marah loh sama si Tinitun. Mana Tinitunnya? Tinitunnya sudah lari waktu mau jemput pendeta. Kenapa? Tadi kan pendeta dia bilang begini, kalau Natal itu bersuka cita karena ada hadiahnya, ada liburnya, ada baju barunya. Apa benar begitu pendeta? Bukan. Natal itu bukan tentang baju baru, bukan tentang bingkisan Natal, bukan tentang liburan.
Jadi bagaimana? Mau dengar ceritanya? Ada apa dengan Natal? Mari kita lihat berita Natal. Jadi pada waktu malam ketika para gembala ada di padang rumput menggembalakan domba-dombanya, tiba-tiba datanglah malaikat menjumpai mereka. Loh, ngapain malam-malam? Enggak takut gembalanya? Kita kan pendeta kalau gelap-gelap kan, kalau mati lampu, kalau di luar enggak ada teman, enggak ada mama papa, sembunyi. Atau ambil senter, atau ambil handphone, kemudian nyalakan lampunya. Ngapain mereka pendeta di situ? Oh, memang pekerjaan mereka adalah menggembalakan domba-domba dan di malam hari mereka akan kumpul. Mereka itu orang-orang yang jauh dari keluarganya, tapi mereka orang-orang baik. Oh, berarti nggak kayak si Tinitun itu ya, ngambil kesempatan dia, katanya Natal main-main saja, ada liburannya. Jadi apa yang terjadi? Maaf, bolehkah sambil di slide-nya, flyernya dimunculkan? Jadi waktu malam ketika mereka sedang kedinginan, datanglah malaikat mengatakan atau membawa berita gembira. Beritanya adalah tentang bayi yang akan lahir, namanya Yesus, dan dia ada di kandang domba. Loh, apa yang terjadi? Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Padahal aku lahirnya di rumah sakit loh pendeta. Wah, aku sih di rumah. Aku lagi rumah sakitnya itu bertingkat-tingkat, ada sampai 5. Temanku katanya pendeta, mereka itu lahir di ruang VIP loh. Masa Yesus lahir di kandang domba? Jauh dari masyarakat. Bagaimana itu pendeta? Itulah Yesus kita lahir di kandang domba, di tempat yang hina, di tempat yang penuh kesederhanaan untuk membawa berita bahwa kelahirannya untuk semua orang. Jadi terus pendeta ini makin menarik nih ceritanya. Jadi kalau kita Natal hari ini, sesungguhnya memestakan siapa? Merayakan siapa? Kita merayakan kelahiran Yesus. Lanjut dong. Kita merayakan kelahiran Yesus. Ketika para gembala mendengar bahwa Yesus lahir di kandang domba, dan ketika malaikat itu sudah pulang, maka gembala-gembala berkata kepada temannya, ayolah kita, marilah kita bersama-sama ke Betlehem. Dengan sukacita mereka pergi ke Betlehem menjumpai bayi Yesus. Semua bergembira. Itulah Natal. Jadi amang pendeta, berarti Natal itu enggak harus hanya baju baru dong.
Bukan. Mari kita lihat. Yesus adalah pemberian terbesar untuk kita semua. Untuk anak-anak juga, untuk orang tua juga, untuk semua orang. Jadi Natal bukanlah tentang bingkisan yang akan dibagikan. Natal bukanlah tentang baju baru. Natal bukanlah tentang liburan jalan-jalan bersama dengan keluarga. Tetapi Natal adalah merayakan kelahiran Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus dosa manusia. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Jadi kau Christmas, sudah tahu kan makna Natalnya? Adalah tentang kelahiran Yesus untuk Christmas dan untuk semua anak sekolah minggu di HKBP Mampang Prapatan. Makanya semua bersukacita karena Yesus yang lahir adalah untuk menebus dosa manusia. Jadi, ingat Christmas, jangan malah sekolah minggu ya. Aku si pendeta sering bolong-bolong. Kalau mamaku gereja, aku gereja. Aduh nggak boleh. Aku sih, ada lebih parah pendeta, amang pendeta. Ada temanku sekolah minggu, kalau Natal saja dia datang. Oh nggak bisa, jangan. Aduh. Itu namanya sekolah minggu Natal namanya. Kalau anak sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan selalu rajin dan tidak mau bolong-bolong sekolah minggu. Jadi harus rajin sekolah minggu ya. Iya. Kemudian juga ingat ya, harus mau berbagi dengan teman-teman. Karena Natal adalah tentang Allah memberikan anaknya untuk dunia. Mau menyebutkan Yohanes 3 ayat 16 tidak bersama-sama dengan anak sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan? Mau? Bisa enggak sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan menghafalkan Yohanes 3 ayat 16? Teman-teman sekolah minggu. Aduh belum dengar pendeta mereka. Coba sekali lagi pendeta. Teman-teman sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Bisa pendeta? Apa sekarang mereka tidak mendengar amang pendeta lagi? Coba amang pendeta tanya mereka. Anak-anak sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Mau pendeta? Mau nggak sama-sama mengucapkan Yohanes 3 ayat 16? Mau mereka. Sama-sama dengan Christmas ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena sama-sama dong. Ini kelas 57 aja dulu ya. Christmas mau bersama teman-teman menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Mau ya? Ayo sama-sama Yohanes 1, 2, 3 ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah
memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Pendeta, itu mereka kok agak lambat-lambat, udah lapar kali ya? Oh bukan, terlalu semangat tadi nyanyinya, praise the Lord. Itunya itu, oh ya sudah deh pendeta. Maka aku mau ngajak teman-teman sekolah minggu, rayakan Natal dengan sukacita dan ketika merayakannya setiap hari Minggu rajin sekolah minggu. Oke teman-teman? Kalau sudah merayakan Natal, ingat Yesus lahir untuk menebus dosa siapa teman-teman? Manusia, kita semua. Marilah kita ke Betlehem untuk menyaksikan keselamatan yang Tuhan berikan dengan kelahiran Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih firman yang kami boleh dengar di perayaan Natal Sekolah Minggu yang mengajak kami untuk bersukacita karena kelahiran Yesus Kristus. Bukan karena hadiah Natal, bukan karena kami liburan, bukan karena kami punya baju baru, tetapi karena Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Ajar kami untuk saling mengasihi dan semakin rajin sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Berilah syukur sepenuh hatimu, bawa persembahanmu dengan penuh sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengangkat pujian, selamat-selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjung.
dipersilakan berdiri. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersatu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih-Tialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Diserahkan kepada panitia. Oke. Hai adik-adik. Kok jawabnya hai juga? Kalau hai jawabnya apa? Halo. Halo. Ulang ya. Hai adik-adik. Halo. Oke. Oh iya, sebelumnya untuk teman adik-adik yang tadi kolektan, yang tadi membawa kantong persembahan, boleh masuk ke boleh bawa dulu ininya, hitung uang persembahan kita di konsistori sama Ina. Oke. Abis ini kita mau ngapain nih Kak Claudia nih? Waduh, abis ini ada banyak rangkaian acara yang mau kita saksikan bersama-sama nih Kak. Waduh, nih ada beberapa bangku yang sudah kosong nih Kak Claudia. Iya, kira-kira kemana tuh ya? Makanya kita tunggu ya nanti acara berikutnya. Nah, sebelum kita ada acara berikutnya nih Kak, kita Kak mau kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Oke. Gimana Hai nih? adik-adik kelas kecil. Halo. Hai. Kakak mau nanya nih ke adik-adik kelas kecil. Siapa nama boneka yang Inang pegang tadi? Ayo, siapa? Ada berapa Ada boneka yang ya ingat? Kak? Ada 2 boneka tuh Kak. Ada 2, bukan Mamang Pendeta ya, yang satu boneka. Yang boneka Mamang Pendeta Bukan. kan itu. Ayo, siapa? Siapa Ada yang bisa? jawab? Sini coba, yang bisa maju ke depan. Enggak apa-apa, coba satu. Coba sini. Siapa namanya? Nama kamu dulu. Gibson. Gibson, marga apa? Pasaribu. Oh, ini Gibson Pasaribu. Mau jawab namanya siapa tadi bonekanya? Christmas. Christmas. Bener gak Kak? Christmas. Christmas. Siapa namanya? Siapa namanya? Christmas. 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 Oh, Christmas. Christmas Kakak. Bener gak Mama Papa? Bener. Bener. Ye, dapat hadiah. Bilang apa? Terima kasih. Oke. Ada yang tahu satu lagi?
Christmas? kecil atau disembari ke Boleh sini, kelas Kak? besar? Ayo di kelas besar ada yang dengerin gak boleh, nih? jawab. Adik-adik kelas kecilnya tahu nih. Ada yang tahu? Oh lempar lagi ke kelas kecil. Kelas Kak. kecil mah ada lagi yang tahu. Kelas Bonekanya kelas 1, 2. Gimana nih? Gimana nih? Pemusik? Ada yang tahu? Oh yang Oh singer, yang singer kakak, yang baju-baju biru nih. Ayo. Siapa yang tahu? Sini. Jeremy, ayo maju. Maju, ayo. Ngadep sana. Sini naik. Perkenalkan diri dulu ya, namanya siapa sama marganya? Jeremy, Teguh Selampar Dede. Jeremy Pardede. Jawabannya apa Jeremy? Unito. Siapa? Unito. Unito. Unito? Unito. Unitu, bener gak sih? Unitu, bener Yakin? gak? Bener gak kakak? Coba. Hah? Siapa nama bonekanya? Yang Unitu yang mana? Yang Hijau ya? Iya. Yang hijau. Benar? Aduh teman-temannya bener gak nih? Benar. Oke benar. Yeay, dapat hadiah buat Jeremy. Terima kasih Jeremy. Oke. Masih ada lagi Kak pertanyaannya? Ada kayaknya Kak. Gila. Ada bagi-bagi masih banyak, hadiah nih. ada 1000 pertanyaan. Waduh, kapan selesainya Kak? Iya, gak pulang-pulang kita ya. Iya ya. Oke, sebelum kita dengar drama, ada apa sih Kak? Ada yang mau duet nih. Waduh, ada artis HKBP Mampang nih yang mau duet Ada nih. yang Tepuk tahu tangan nggak? dong buat artis guest star kita nih. Ada siapa Kak? Ada Alexis Munte. Duetnya sama siapa sih Kak? Emilius Munte. Oh, kakak beradik ini. Coba sini. Coba Udah ke siap tengah dulu, coba. Kamu mau duet apa? Sama abang. Iya sama abang, ngapain duetnya maksudnya? Nyanyi atau nyanyiin lagu apa? Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga. Yang main Aduh, musik sesuai ya. Ius? Yang main piano Ius apa abang? Abang. Oke. Ius sudah hafal? Oke. Udah siap abang Alexis? Oke, boleh ke keyboardnya. Ini mikrofonnya. Kita tepuk tangan untuk duet Alexis dan Emilius Munte. Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia tebus air mataku, memeluk diriku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga karena Yesus mengasihiku. Dia lahir untukku, Dia mati untukku, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik untukku. Kasih, terima kasih. Kau sungguh baik bagiku. Udah? Lagi? Tepuk tangan buat Emilius juga Alexis. Yeay. Terima kasih Ius dan Alexis.
Oke, udah. Ada lagi yang mau bernyanyi? Gak ada. Biasanya yang mau nyanyi biasanya dari kelas kecil nih. Iya nih kelas kecil. Atau kelas besar nih kakak nih. Oh jarang-jarang ya. Iya, siapa Mumpung tahu nih lagi ada dikasih yang mau kesempatan. bernyanyi. Ada yang mau? Atau Ayo. ada yang mau? Ada yang mau Malu-malu, duet Kak. lagi? Malu-malu. Oke, kalau nggak ada kita kasih pertanyaan lagi deh Kak Klau. Siapa yang mau hadiah? Oh, Tristan mau nyanyi. Mau nyanyi apa? Coba sini. Abang katanya King Kong badannya besar. Nih mic-nya nih. Teman-teman bantu Tristan bernyanyi. Ayo. Boleh bantu tepuk tangan buat Tristan. Ayo. Terima kasih Tristan. Ini dapat hadiah nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya Kakak Klau. Oke, kita lanjut pertanyaan. Masih ada yang mau dapat hadiah? Gak ada. Aduh, gak ada Kak. Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Oh, sebelah sini. Sebelah Gak sini ada Kak. nih. Masih Kak. Sebelah sini, ada yang mau dapat hadiah gak? Masih Kak, ada yang mau masih. Kak. Pertanyaannya gampang. Apa tuh Kak? Kalau dengerin khotbah Inang pendeta tadi pasti tahu. Apa tuh? Apa ayat yang tadi Inang pendeta minta untuk kita hafalin? Ayo coba Arta, sini Arta. Sama isinya ya, harus hafal. Oke katanya. Sini kita ke tengah. Kenalin dulu, siapa namanya? Nama saya Arta dari kelas 5-7. Baru Sigalingging. Oke, apa ayatnya tuh? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yeay, keren. Hadiahnya mana ya kakak? Hadiahnya masih di situ. Masih di sini. Oke. Hadiahnya. Siapa sih gurunya? Pinter banget. Iya, siapa ya kakak guru sekolah minggunya nih, pinter banget nih. Oh iya, kakak mau ngumumin dulu nih buat para orang tua, konsumsinya sudah bisa diambil di depan ya. Terima kasih. Oke, siapa yang sudah siap nonton drama? Saya. Siapa yang mau nonton drama? Saya. Oke, kira-kira dramanya apa nanti kita lihat ya. Iya. Abis drama bakal ada pertanyaan lagi ya Kak Klau? Betul dong, masih ada hadiah yang menanti kalian ya. Betul, abis drama akan ada hadiah. Sebelum drama kita mau nyanyi dulu. Happy ya happy ya, saya senang. Oke, kita nyanyi itu ya Bang. Ayo kelas kecil nyanyi yang kencang. Ini gimana nih abang-abangnya nih? Ayo abang.
kelas 1, 2, dan kelas 5, 7 kita nyanyi bareng-bareng. Mana suaranya nggak kedengeran? Siang hari kenangan, malam di impian, cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, silakan kakak-kakak. Kita saksikan drama Natal Sekolah Minggu. Natal adalah cerita tentang kelahiran Kristus Yesus sebagai juru selamat manusia. Juru selamat untuk kita anak-anaknya. Beginilah kisahnya. Allah memandang dunia yang telah cemar dosa dan memutuskan telah tiba waktunya Dia mengirimkan hadiah yang paling istimewa, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Allah mengirimkan malaikat kepada seorang gadis yang bernama Maria. Salam bagimu, Tuhan menyertaimu. Jangan takut, hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan namailah dia Yesus. Mengandung, benar, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan akan menyelamatkan dunia ini. Tapi bagaimana bisa? Aku kan belum menikah dengan Yusuf. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Sebab itu anak yang akan kamu lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Maria, apakah kamu ingin mentaati kehendak Allah?
Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak Tuhan. Adapun Yusuf, tunangan Maria, ragu mengambil Maria menjadi istrinya karena dia mendengar Maria tunangannya itu telah mengandung. Tetapi malaikat datang di mimpinya dan berkata, Yusuf, apa yang kamu pikirkan? Jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab ia mengandung dari Roh Kudus dan kau akan menamai dia Yesus, sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Apa? Benarkah? Kalau begitu, aku harus menemui Maria. Pada saat itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh negeri Yehuda. Maka berangkatlah semua orang untuk mendaftarkan dirinya masing-masing ke kotanya sendiri. Begitu juga dengan Yesus dan Maria, pergi untuk mendaftarkan diri. Setiba mereka sampai di sana, tibalah waktunya Maria untuk melahirkan. Yusuf mencari penginapan ke sana kemari. Pergilah mereka ke penginapan pertama. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apakah masih ada kamar untuk kami menginap? Karena istriku akan segera melahirkan. Maaf sekali, Pak. Semua kamar di sini sudah terisi. Mungkin Bapak bisa mencarinya di tempat lain. Lalu Yusuf dan Maria pun mencari ke tempat lain dan tiba di tempat penginapan kedua. Ada yang bisa
bisa saya bantu, Pak? Apakah masih ada kamar untuk kami menginap, Bu? Karena istriku akan segera melahirkan. Maaf sekali, Pak. Kamar di sini sudah terisi semua. Tapi saya punya teman yang juga pemilik penginap. Mungkin Bapak bisa ke sana di seberang jalan tempat ini. Baik, Bu. Terima kasih banyak untuk informasinya. Berjalanlah Yusuf dan Maria ke tempat penginapan ketiga. Maria, apakah kamu masih kuat untuk kita berjalan ke tempat penginapan di seberang jalan sana? Masih Yusuf, tapi sepertinya bayi di dalam kandunganku ini mau segera keluar. Kita mesti cepat mencari tempat penginapan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apakah masih ada kamar untuk kami menginap, Bu? Karena istriku akan segera melahirkan. Kamar di tempat ini baru saja terisi penuh, tapi melihat istri Bapak yang sudah mau melahirkan, apakah Bapak mau menginap di kandang domba saya? Jika mau, biar saya siapkan tempat di sana. Baik, Bu, tidak apa-apa. Yang penting ada tempat istirahat untuk istri saya dan tempat untuk bersaing. Baik, silahkan masuk. Saya akan menyalakan perapian dan memberi beberapa kain untuk membantu proses persalinan. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal sedang mengembalai domba mereka pada waktu malam. Ngantuk banget, Bro. Enaknya kita bakar ubi nih biar gak ngantuk. Makan aja pikiran lo, mendingan kita nyanyi aja. Coba mana suaramu? Do, do. Mau nyanyi lagu apa kita, Bro? Apa yang lagi hits? Kau tahu, Bro? Gue gak bisa mikir kalau lagi lapar. Lagu apa yang lagi hits? Oh, lagu ini aja, lagu Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Oh, do itulah doamu, re relakan hatimu. Bukan begitu liriknya, seperti ini liriknya. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sini.
Jangan Jangan takut, kami membawa kabar sukacita, sebab sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ia akan dibungkus oleh kain lapis dan terbaring di palungan. Kota Daud, Kristus Tuhan. Hai, sadar, tadi bala malaikat datang. Dia bilang telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan dia dibungkus kain lampin dan terbaring di palungan. Mari kita lekas cari bayi yang baru lahir dengan ciri-ciri yang malaikat katakan. Ayo, kita harus mencarinya dan menyembahnya serta mewartakan kabar sukacita ini ke semua orang. Ayo, aku sudah tidak sabar menemui bayi Kristus. Kau sudah tidak lapar lagi, bro? Masihlah, tapi gampanglah itu. Yang penting kita harus segera menemui bayi Kristus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus yang mengetahui kabar kelahiran Yesus. Mereka datang dari tempat yang jauh, dari timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya. Jalan terus, ikut bintang yang gemilang dari Raja Kudus. Orang Majus 2, apa yang kau pegang itu? Ini adalah peta bintang-bintang yang aku teliti selama ini. Wah, hebat sekali kau orang Majus 2. By the way, ini apa ya? Kok beda bintangnya? Ini adalah bintang timur, bintang yang aku tunggu-tunggu. Apa? Bintang timur? Aku tahu, bintang timur itu sangat istimewa karena sebagai pemberi pertanda akan kelahiran seorang raja yang maha mulia dan maha tinggi. Betul sekali, karena itu mari kita mencari raja yang mulia tersebut dengan mengikuti bintang timur. Mereka pun terus berjalan mengikuti bintang timur.
Setelah mereka melihat bintang timur berhenti di atas kandang domba, mereka pun masuk ke dalam kandang domba itu. Shalom. Apakah benar di sini telah lahir bayi yang maha mulia dan maha kuasa? Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Shalom, salam damai. Maaf, kalian siapa ya? Kami orang Majus. Kami telah melihat bintang timur yang memberikan pertanda kepada kami bahwa telah lahir bayi maha mulia dan maha kuasa, dan kami datang untuk menyembahnya. Oh, begitu. Lihatlah, dia terbaring di dalam palungan. Ayo sekarang beri hormat kepadanya. Kami datang dari daerah timur. Kami ingin memberikan hadiah untuk bayi Yesus. Kami membawa emas, kemenyan, dan mur. Wah, hadiah yang sangat berharga. Dengan kehadiran kalian saja, kami sudah sangat berterima kasih. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus lahir ke dunia merupakan hadiah yang sangat berharga untuk kita semua umat manusia. Dia lahir di kehidupan kita dan di hati kita, dan selalu membawa sukacita dan kedamaian yang penuh dengan cinta kasih.
indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakanlah hatiku menyambutmu
Ya, demikianlah acara Natal Sekolah Minggu 2024. Oke, sama adik-adik kita ucapkan Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Oke? Oke? 1, 2, 3. Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Dan oke, untuk guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu boleh maju ke depan. Dan Inang Pendeta, Inang Dewan Koinonia. Untuk sama-sama kita foto bersama. Adik-adik boleh duduk lagi ke tempat duduknya, pembagian hadiah dan konsumsi ya. Feliz Navidad. Adik-adik sekolah minggu boleh duduk di bangku kelasnya masing-masing agar mudah mendistribusikan konsumsi dan juga hadiah Natalnya. Silakan kembali duduk ke tempat kelasnya masing-masing. Merry Christmas, I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas for the bottom of my heart. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas for the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.